Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Della Dwi Ayu, dosen Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait sejarah perkembangan manajemen lanjut atau manajemen kontemporer. Mari kita bahas terkait sejarah ilmu manajemen, di mana peninggalan fisik sebagai ciri dengan adanya implementasi ilmu manajemen seperti piramida di Mesir, bangunan Ka'bah di Mekah, tembok Cina, dan sebagainya. Peninggalan fisik tersebut menggambarkan adanya aktivitas yang teratur dan bertahap di masa lalu yang saat dinamakan manajemen. Selanjutnya kita akan membahas terkait pioner ilmu manajemen modern, di mana menurut beberapa ahli atau Robert Owen menjelaskan bahwa perlunya sumber daya manusia dan kesejahteraan pekerja dalam sebuah organisasi. Pengertian lain menurut Charles menjelaskan bahwa pentingnya efisiensi dalam kegiatan produksi, khususnya dalam penggunaan fasilitas dan manajerial produksi. 3 kelompok pemikiran terdahulu dalam ilmu manajemen. Pertama, dari perspektif manajemen klasik, di mana kelompok manajemen ilmiah atau scientific, yaitu perusahaan manufaktur, bank umum, perusahaan asuransi, serta perusahaan retail, dan lain sebagainya. Di sini juga termasuk dalam kelompok administrasi manajemen. Yang kedua, perspektif manajemen perilaku, di mana membahas terkait studi Hobsbawm, teori relasi manusia, dan teori perilaku kontemporer. Yang ketiga, perspektif manajemen kuantitatif, yaitu kelompok manajemen sains dan kelompok manajemen operasi. Selanjutnya kita akan membahas terkait perspektif manajemen klasik, di mana kelompok manajemen ilmiah atau scientific menurut Frederick W. Taylor menjelaskan bahwa Time and Emotion Studies, Pricing Pay System memiliki 4 prinsip dalam manajemen ilmiah. Sedangkan menurut Frank menjelaskan bahwa efisiensi dalam produksi, psikologis industri, dan manajemen sumber daya manusia. Pengertian lain menurut Henry, terdapat 4 gagasan peningkatan manajemen dan Grand Chart. Sedangkan menurut Harlington, terdapat 14 prinsip dalam efisiensi. Selanjutnya, perspektif manajemen administrasi. Menurut Henry, terhadap 14 prinsip Taylor dalam manajemen. Menurut pengertian Lindgren, bahwa panduan manajemen menurut Max Weber, yaitu birokrasi dalam organisasi. Kita bisa lihat di sini bahwa ada ilustrasi time motion studies dari Taylor, di mana pekerja A memiliki kemampuan pengerjaan dan jumlah upah yang diterima. Ketika pekerja A karena mampu mengerjakan 25 unit atau di atas standar, maka upah yang diterima adalah 25 unit dikali 2.000, yaitu 50.000. Sedangkan pada pekerja B, karena pekerjaannya hanya 20 unit atau di bawah standar, maka upah yang diterima adalah 20 unit dikali 1.750.000 atau 35.000 rupiah. Sedangkan untuk pekerja C, karena pekerjaannya sebanyak 24 unit atau sesuai dengan standar, maka upah yang diterima adalah 24 unit dikali 2.000 rupiah, yaitu 48.000 rupiah. Kita akan membahas terkait 4 prinsip Taylor dalam tahapan. Yang pertama, merumuskan pendekatan dalam setiap jenis pekerjaan untuk menggantikan pendekatan yang lama yang sudah dianggap baku. Yang kedua, secara ilmiah dilakukan seleksi atas tenaga kerja dan pemberian pelatihan bagi tenaga kerja agar dapat menjalankan tugas sebagaimana yang dijelaskan dalam langkah pertama. Langkah ketiga, memberikan pengarahan dan pemantauan atas pekerjaan untuk memastikan bahwa mereka melakukan pekerjaan yang telah ditugaskan sesuai dengan standar. Prinsip yang keempat, melakukan kelanjutan langkah-langkah pengerjaan sebagaimana yang telah dicapai pada langkah-langkah sebelumnya dengan menggunakan tenaga kerja yang mampu menyelesaikan pekerjaan sebagaimana mestinya. Selanjutnya kita akan membahas terkait 4 gagasan grand dalam manajemen. Yang pertama, kerjasama yang saling menguntungkan antar tenaga kerja dan pimpinan. Yang kedua, seleksi ilmiah tenaga kerja atau karyawan. Yang ketiga, sistem insentif untuk merangsang produktivitas karyawan dan organisasi.
Dan yang keempat, penggunaan instruksi-instruksi kerja yang lebih terperinci. Selanjutnya, mari kita membahas terkait 12 prinsip efisiensi dari Emerson. Apa saja? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, tujuan-tujuan dirumuskan dengan jelas. Yang kedua, kegiatan yang dilakukan harus masuk akal dan realistis. Yang ketiga, adanya staf yang memiliki kualifikasi yang tepat. Yang keempat, adanya kedisiplinan. Yang kelima, diberlakukannya pemberian kompensasi yang adil. Yang keenam, perlu adanya laporan dari setiap kegiatan secara tepat, akurat, dan terpercaya. Sehingga diperlukan semacam sistem informasi atau akuntansi. Yang ketujuh, adanya kejelasan dalam pemberian perintah, perencanaan, dan pembagian tugas. Yang kedelapan, adanya penetapan standar dari setiap pekerjaan, baik dari segi kualitas kerja maupun waktu pengerjaan. Yang kesembilan, kondisi pekerjaan perlu distandarisasi. Yang kesepuluh, kegiatan operasional harus juga distandarisasikan. Yang kesebelas, instruksi-instruksi praktis tertulis harus dibuat sesuai dengan standar. Dan yang terakhir, sebagai kompensasi atas efisiensi, perlu dibuat rencana pemberian insentif. Selanjutnya, kita akan membahas terkait 14 prinsip Fayol dalam manajemen. Yang pertama, harus dilakukan pembagian tugas, yaitu adanya spesifikasi, yaitu mengidentifikasi tugas-tugas agar pekerjaan menjadi efisien dalam pelaksanaannya. Yang kedua, memberikan wewenang, yaitu adanya hak untuk memberi perintah dan dipatuhi. Yang ketiga, disiplin. Harus adanya respect dan ketaatan pada peranan-peranan dan tujuan organisasi. Yang keempat, kesatuan perintah, di mana bahwa setiap pekerjaan hanya memberikan instruksi tentang kegiatan, tentu dari atasan ke bawahannya. Yang kelima, kesatuan pengarahan, yaitu kegiatan operasional dalam organisasi yang memiliki tujuan sama harus diarahkan oleh seorang manajer dengan menggunakan satu rencana. Yang keenam, meletakkan kepentingan perseorangan di bawah kepentingan umum, di mana kepentingan perseorangan harus diupayakan agar senantiasa di bawah kepentingan organisasi. Artinya, prioritas harus didahulukan untuk kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Selanjutnya, ketujuh, balas jasa, yaitu kompensasi untuk pekerjaan yang dilakukan harus adil, baik dari karyawan maupun pemilik. Yang kedelapan, sentralisasi. Adanya kesinambungan antara pendekatan sentralisasi dan desentralisasi. Yang kesembilan, garis wewenang, yaitu adanya garis wewenang dan perintah yang jelas. Yang kesepuluh, order, yaitu sumber daya organisasi termasuk sumber daya manusia harus ada pada waktu yang tepat dan tepat. Penempatan orang-orang harus sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakan. Kesebelas, keadilan, yaitu perlakuan dalam organisasi harus sama tanpa diskriminasi apapun. Kedua-belas, stabilitas staf dalam organisasi, yaitu perlu adanya kestabilitasan dalam menjalankan organisasi sehingga tidak terlalu cepat maupun terlalu lambat. Ke-13 adalah inisiatif, di mana setiap pekerjaan harus diberikan kesempatan untuk pengembangan dirinya dan diberikan kebebasan untuk merencanakan dan menjalankan tugasnya secara kreatif maupun memungkinkan terjadinya kesalahan. Dan yang terakhir adalah semangat korps, yaitu prinsip untuk menekankan bahwa pada dasarnya kesatuan adalah sebuah kekuatan. Pelaksanaan operasional organisasi perlu memiliki kebanggaan, kesetiaan, dan rasa memiliki dari para anggota yang tercermin pada semangat korps atau kebersamaan. Selanjutnya, kesimpulan mengenai perspektif manajemen klasik, di mana kontribusi manajemen klasik adalah spesifikalitas dari pekerjaan, studi mengenai massa dan beban kerja, metode ilmiah dalam manajemen, dikenalkan dengan fungsi-fungsi manajemen, adanya prosedur dan birokrasi. Namun keterbatasan dalam manajemen klasik ini adalah kurang memperhatikan aspek kemanusiaan dari pekerja seperti motif, tujuan, perilaku, dan lain sebagainya.
Selanjutnya kita akan membahas perspektif dari manajemen perilaku menurut beberapa ahli. Di sini dari Hugo menjelaskan bahwa pentingnya pemanfaatan psikologis khususnya motivasi dari para pekerja. Berdasarkan studi dari Hawthorne, teori perhatian, di mana pekerja akan lebih produktif jika merasa diperhatikan. Dan ada juga teori dalam penerimaan sosial, di mana pekerja akan mampu menunjukkan produktivitas berdasarkan faktor penerimaan sosial. Selanjutnya ada teori relasi manusia, di mana berdasarkan hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow, terdapat teori X dan teori Y. Selanjutnya teori perilaku kontemporer yang memerhatikan bahwa perilaku pekerja yang disebabkan oleh faktor psikologis, sosiologis, antropologis, dan lain sebagainya. Dan melahirkan konsentrasi ilmu perilaku organisasi. Selanjutnya, perspektif manajemen kuantitatif yang lain adalah kelompok manajemen sains, di mana pengenalan penggunaan model matematis dalam kegiatan bisnis dan industri seperti pertemuan ilmiah teller dalam sebuah bank, peramalan atas volume penjualan, dan lain sebagainya. Kelompok manajemen operasi, contohnya seperti lanjut dari kelompok manajemen sains, adanya fokus pendekatan kuantitatif untuk peningkatan efisiensi, dan dikenalkannya pendekatan analisis break-even atau quantitative theory. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait teori manajemen kontemporer, di mana perspektif sistem dalam manajemen adalah open system, subsistem, sinergi, dan entropi. Perspektif kontingensi dalam manajemen di sini menjelaskan bahwa this is no such thing as one best and general one on management. Di sini kita bisa melihat bahwa perspektif sistem dalam manajemen dibagi menjadi 3, ada input dari lingkungan, ada proses transformasi, dan output bagi lingkungan. Jika kita lihat dari input lingkungan, yang termasuk komponen dalamnya adalah bahan baku, sumber daya manusia, dan informasi serta uang. Selanjutnya di proses transformasi adalah sistem operasi, sistem administrasi, teknologi, dan sistem kontrol. Sedangkan di tahap akhir, yaitu output bagi lingkungan, berupa barang atau jasa, untung atau rugi, perilaku pekerja, dan output informasi. Di mana dalam sistem tersebut akan dilakukan proses umpan balik. Sistem terbuka adalah sistem yang melakukan interaksi dengan lingkungan, di mana kebalikannya. Sistem ketutup tidak melakukan interaksi dengan proses lingkungan sekitar. Subsistem merupakan elemen-elemen sistem organisasi atau manajemen yang satu dan lain hal saling berkaitan. Dan sinergi di sini adalah konsep dalam menjelaskan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan secara bersama-sama akan memberikan hasil yang lebih baik daripada jika hanya dilakukan oleh seorang diri saja. Entropi adalah kondisi di mana organisasi mengalami penurunan produktivitas dan kualitas yang disebabkan oleh ketidakmampuan dalam membaca dan beradaptasi dengan lingkungan. Selanjutnya kita akan membahas terkait perkembangan manajemen masa kini, di mana perkembangan dunia yang pesat akhir-akhir ini juga mempengaruhi sektor manajemen. Revolusi informasi yang merupakan fondasi revolusi kehidupan, yang lain telah memaksa para manajer untuk merubah pendekatan manajemen yang cocok untuk diterapkan di dunia bisnis yang serba berubah ini. Dengan adanya era globalisasi bisnis dan literasi, hampir di semua bidang perekonomian menyebabkan batas antar negara dan budaya semakin kabur. Pandangan atau pendekatan baru terhadap ilmu manajemen tersebut kini kita sebut dengan manajemen kontemporer. Artinya, perubahan terhadap cara-cara pengelolaan perusahaan yang mau tidak mau harus diperhatikan oleh setiap perusahaan dimanapun dia berada. Situasi perekonomian dan tingkat persaingan yang semakin tinggi memaksa perusahaan untuk berbuat sesuatu guna mempertahankan keberlangsungan hidup bisnisnya tersebut. Berdasarkan komponen kontemporer tersebut, kita bagi beberapa model dari manajemen kontemporer. Kita akan membahas dari tiap-tiap model tersebut. Yang pertama dari model tipe Z, di mana pada teori ini menjelaskan bahwa terdapat 7 dimensi penting, yaitu lama masa kerja, cara pengambilan keputusan, letak tanggung jawab, kecepatan evaluasi dan promosi, mekanisme kontrol,
spesifikasi jalur karir, dan perhatian perusahaan terhadap pegawai. Sedangkan di model yang kedua adalah gerakan ekseleransi, di mana mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan tertentu atau excellent atau menekankan bahwa memiliki kesuksesan yang telah berlangsung dalam jangka panjang dengan melakukan banyak hal sistematis yang membuat mereka terpisah dari perusahaan lain. Dengan beberapa karakteristik, yang pertama, melakukan sesuatu tepat pada waktunya. Yang kedua, tetap dekat dengan konsumen. Yang ketiga, mempromosikan otonomi dan kewirausahaan. Yang keempat, memaksimalkan produktivitas pekerja. Yang kelima, menggunakan pendekatan hand-on bagi manajemen. Yang ketujuh, melakukan yang terbaik dan diketahui oleh perusahaan. Dan yang terakhir, mempertahankan konstruktur organisasi yang sederhana. Selanjutnya di model yang ketiga ada TQM atau Total Quality Management. Sebagai komitmen budaya organisasi untuk memuaskan pelanggan melalui penggunaan sistem terpadu dari perangkat, teknik-teknik, dan pelatihan. Di sini ada beberapa upaya berdasarkan segi yang dilakukan terhadap 700 orang di eksekutif, ditemukan bahwa motivasi yang melatar belakangi perlunya penerapan TQM ini pada sejumlah perusahaan adalah berdasarkan data 73% ingin memenuhi keinginan pelanggan, 60% ingin mengurangi biaya, 59% disebabkan inisiatif para eksekutif, dan 34% disebabkan adanya ancaman dari pesaing atau kompetitor. Model yang keempat adalah ISO 9000 dan ISO 14000, di mana ada 4 standar dalam pemberiannya. Yang pertama, ISO 9001 melakukan semua aspek pabrikan, termasuk pengembangan dan penyegaran dari produk ataupun jasa. Sedangkan ISO 9002 menjelaskan semua fungsi pabrikan kecuali desain dan pengembangan produk ataupun jasa. ISO 9003 di mana perusahaan non-pabrikan seperti distributor operasi pergudangan. Dan ISO 14000 di sini termasuk konsep untuk unsur-unsur manajemen lingkungan yang berkualitas. Kita lanjut ke model konsep rekayasa ulang bisnis, di mana proses perencanaan ulang secara radikal serta memiliki proses bisnis secara fundamental untuk mencapai perbaikan secara dramatis dalam ukuran unjuk kerja kontemporer seperti biaya, kualitas, servis, dan kecepatan. Di mana proses rekayasa ulang ditujukan untuk beberapa tujuan. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Yang kedua, mengoptimalkan nilai bagi pemegang saham. Yang ketiga, mencapai hasil yang luar biasa minimal 50% kenaikan. Yang keempat, menghilangkan tindakan dan pekerjaan yang tidak diperlukan. Selanjutnya yang keenam adalah downsizing, di mana versi dari rekonstruksisasi organisasi menghasilkan penurunan besaran organisasi dan sering menghasilkan struktur organisasi yang lebih mendatar. Di mana pada dasarnya downsizing ini dapat dimanfaatkan oleh perusahaan yang sedang menjalankan rekayasa ulang sebagai salah satu usaha untuk membuat perusahaan agar menjadi lebih fleksibel, efisiensi, dan efektif. Downsizing ini juga dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi karena biaya atau upah para manajer menjadi berkurang dan proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat daripada sebelumnya. Selanjutnya, model ketujuh adalah model organisasi jejala, di mana perusahaan harus memiliki fungsi utama yaitu produksi, pemasaran, dan lain sebagainya agar dapat dijalankan kegiatan perusahaan tersebut. Fungsi utamanya agar organisasi tidak harus dimiliki sendiri, tetapi dapat dilakukan oleh perusahaan lain, yaitu atas dasar kontrak. Perusahaan dengan struktur organisasi jejala ini cukup dikenali oleh beberapa eksekutif saja, yang bertugas mengatur dan mengkoordinir para subkontraktornya dari perusahaan tersebut dan membuat strategi tingkat perusahaan guna menjadi perusahaan global jika memungkinkan. Yang kedelapan, model dari Kaizen diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk memperbaiki secara terus-menerus semua bidang dalam perusahaan. Di mana dikatakan bahwa jika hari ini sama dengan hari kemarin, bahwa kamu merugi, dan jika lebih jelek maka kamu akan celaka.
Jadi, konsep Kaizen ini juga berkaitan dengan konsep TQM yang kita sudah jelaskan sebelumnya. Model yang ke-9, just in time, yaitu model ini menunjukkan bahwa konsep manajemen biaya sudah sejak lama ditinggalkan zaman dan tentu sudah berubah, di mana unsur-unsur yang ada seperti sikap awareness atau education, housekeeping, quality improvement, uniform platform, dan redesign process flow, serta setup, reduction, dan terakhir supplier network. Model yang ke-10, ABC Concept, salah satu model yang dianggap revolusioner dan populer khususnya di bidang cost akuntansi dan persisnya manajemen accounting adalah basic atau base cost atau disingkat dengan ABC. Model ini telah diaplikasikan sebagai besar oleh perusahaan di Amerika dan dinilai telah mampu meningkatkan efisiensi dan daya saing di produk Amerika, khususnya di Jerman dan Jepang. Malah, model ini dianggap bermanfaat dibandingkan dengan konsep JIT yang telah dinilai sebagai produk Jepang. Dalam akuntansi, konsekuensi dari ketiga unsur tersebut dapat diperhitungkan melalui biaya, yaitu biaya langsung, biaya upah langsung, dan biaya overhead. Selanjutnya di model 11 adalah balance scorecard, di mana balance scorecard ini berfungsi sebagai pelengkap dan bukan sebagai pengganti pengukuran kinerja keuangan tradisional, karena data keuangan tetap dipertahankan dalam pengukuran kinerja. Terdapat 4 perspektif kinerja dalam balance scorecard, yaitu financial perspective, customer perspective, internal business process, dan learning and growth perspective. Baik, sekian presentasi dari saya terkait materi ini, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.